Dicaci maki dan diremehkan oleh atasannya secara terang-terangan di hadapan karyawan lain. Begitulah kemalangan yang menimpa seorang pramukantor rupawan bernama Bima saat ketahuan tengah sibuk membaca buku di tengah waktu bekerja. Sang CEO Kartika, seorang janda cantik yang terkenal dingin, murka besar. Namun, apa jadinya jika buku yang dibaca Bima itu bukanlah buku sembarangan? Dan apa yang terjadi ketika Kartika tahu bahwa di balik seragam boy itu tersimpan rahasia besar yang justru akan menyelamatkan perusahaannya dari kehancuran? Pagi di Jakarta tak pernah tidur. Di antara hutan beton pencakar langit di kawasan Sudirman, berdirilah Nusantara Tower, sebuah simbol kemegahan bisnis ibu kota. Di lantai 35, lantai para eksekutif, denyut kesibukan terasa begitu cepat. Karyawan berdasi mahal dan sepatu mengkilap berlalu lalang dengan langkah tergesa. Di tengah kemewahan itu ada Bima, seorang pemuda berwajah tampan dan berperawakan tegap, namun terbalut seragam abu-abu oranye khas seorang boy atau pramuk kantor. Bima adalah sosok yang disukai hampir semua karyawan di lantainya. Ia pendiam, sopan, dan selalu mengerjakan tugasnya membersihkan ruangan atau mengantar dokumen dengan sigap dan teliti. Tak pernah ada keluhan atas kinerjanya. Namun, Bima memiliki satu kebiasaan yang membuat beberapa orang mengernyitkan dahi. Ia selalu membawa tas ransel usang yang tampak berat. Kapanpun ada waktu senggang, entah itu di jam istirahat atau di sela-sela menunggu panggilan, Bima akan mencari sudut ruangan yang tenang. Biasanya di dekat dapur kantor atau di tangga darurat, ia akan mengeluarkan sebuah buku yang sangat tebal, bersampul gelap dan kaku. Ini bukan novel roman picisan atau buku komik. Buku itu penuh dengan diagram, angka, dan istilah-istilah yang rumit. Bima akan tenggelam di dalamnya, matanya bergerak cepat, seolah sedang melahap setiap kata. Ia seakan membangun dunianya sendiri, terisolasi dari hiruk-pikuk kantor. Sementara itu, di ruangan paling mewah di sudut lantai 35, seorang wanita cantik sedang memijat pelipisnya. Dialah Kartika, CEO Nusantara Group. Di usianya yang baru menginjak awal 30-an, Kartika harus memikul beban yang sangat berat. Ia mewarisi perusahaan itu secara tiba-tiba setelah suaminya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Di kantor, Kartika dijuluki si Ratu Es. Bukan tanpa alasan, ia memimpin dengan tangan besi, menuntut kesempurnaan, dan hampir tidak pernah tersenyum. Ia dingin, tegas, dan sangat kaku. Kartika harus bekerja 2 kali lebih keras untuk membuktikan kepada dewan direksi yang didominasi pria tua bahwa ia pantas menduduki kursi itu. Pagi itu, Kartika sedang pusing 7 keliling. Perusahaannya terancam kehilangan investor besar dari luar negeri. Ada indikasi kebocoran dana besar-besaran di internal perusahaan. Namun, tim auditor terbaiknya pun belum mampu menemukan di mana letak masalahnya. Ia merasa tertekan, marah, dan sendirian. Di tengah frustrasinya, ia membanting tumpukan berkas di mejanya. Tak menyadari bahwa nasibnya akan segera bersinggungan dengan si office boy pendiam yang sedang asyik membaca buku. Pintu ruang rapat utama terbanting terbuka. Kartika keluar dengan wajah memerah menahan amarah. Rapat barusan adalah bencana. Para investor tidak puas dengan penjelasannya tentang audit internal yang buntu. Memberinya tenggat waktu 1 minggu, atau mereka akan menarik seluruh dana investasi mereka. Ini adalah pukulan telak bagi Kartika. Di belakangnya, Dimas, sangar operasional tergopoh-gopoh mengikuti. Dimas adalah tipe penjilat ulung, pria yang selalu tahu cara mencari muka dan memanfaatkan situasi. Ia tahu Kartika sedang dalam suasana hati yang sangat buruk dan ini adalah kesempatannya untuk menunjukkan loyalitasnya. Sabar, Bu Kartika, mereka memang keterlaluan. Tim kita sudah bekerja keras, ujarnya mencoba terdengar simpatik, padahal ia sendiri punya andil dalam kekacauan laporan keuangan itu. Kartika tidak menggubrisnya. Ia berjalan cepat dengan sepatu hak tingginya yang beradu ritmis, dengan lantai marmer, menciptakan gema yang menegangkan di koridor yang sepi itu. Pikirannya berkecamuk. Ia harus menemukan sesuatu. Ia butuh kambing hitam, atau lebih baik lagi ia butuh solusi, dan ia butuhnya sekarang. Kemarahannya sedang mencari pelampiasan. Langkahnya membawanya melewati area pantry atau dapur kantor, tempat di mana para karyawan biasa mengambil kopi. Saat itulah matanya menangkap sebuah pemandangan yang seketika menghentikan langkahnya. Di sudut pantry duduk di sebuah kursi sederhana adalah Bima si off-boy. Ia tampak begitu tenang, begitu damai, sangat kontras dengan badai di dalam diri Kartika. Bima sedang duduk sedikit membungkuk. Matanya terpaku pada buku tebal, bersampul gelap yang terbuka di pangkuannya. Ia sama sekali tidak menyadari kehadiran sang CEO yang sedang berdiri hanya beberapa meter darinya.
Sesekali jarinya mengetuk-ngetuk halaman buku itu, bibirnya bergerak-gerak kecil seolah sedang menghafal sesuatu. Bagi Kartika, pemandangan itu adalah sebuah hinaan. Di saat perusahaan berada di ujung tanduk, di saat ia mempertaruhkan segalanya, seorang bawahan rendahan justru sedang bersantai-santai, asyik membaca buku seolah tak punya beban. Dimas, yang berdiri di samping Kartika mengikuti arah pandang bosnya. Ia melihat Bima, dan senyum licik langsung tersungging di bibirnya. "Anak itu lagi, Bu," desisnya. "Selalu begitu kalau tidak ada yang mengawasi. Malas-malasan, makan gaji buta." Ucapan Dimas bagaikan bensin yang disiram ke api amarah Kartika. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. Ia tidak peduli lagi. Ini adalah puncak dari rasa frustrasinya. Dengan langkah-langkah lebar dan penuh emosi, Kartika menghampiri Bima. Dimas mengikuti di belakangnya, siap menikmati pertunjukan. "Bima." Suara Kartika tajam, dingin, dan penuh amarah membelah keheningan pantry. Bima tersentak kaget. Fokusnya yang tadinya terkunci rapat di dalam buku, kini pecah berantakan. Ia mendongak dan matanya langsung bertemu dengan tatapan murka Kartika. Di sebelahnya, Dimas berdiri dengan senyum mengejek. Bima buru-buru berdiri. Buku tebal itu masih di tangannya. Ia gugup. "Maaf, Bu, saya diam kamu," potong Kartika. Ia melangkah maju. Jaraknya kini hanya sejengkal dari Bima. Wajahnya yang cantik tampak mengeras. "Jadi ini yang kamu kerjakan di saat perusahaan sedang sibel, di saat semua orang bekerja keras, kamu malah duduk santai di sini baca buku novel." "Hah? Ini bukan novel, Bu," coba Bima menjelaskan dengan suara pelan. "Saya tidak peduli," bentak Kartika lagi. Emosinya sudah diubun-ubun. "Kamu itu boy digaji untuk bersih-bersih, untuk mengantar surat, bukan untuk duduk-duduk membaca seperti seorang intelek." Dimas melihat kesempatan ini langsung menimpali. "Benar itu, Bu Kartika. Sudah saya bilang dari lama. Anak ini pemalas. Mungkin dia pikir karena wajahnya tampan, dia bisa seenaknya di kantor ini. Harus diberi pelajaran, Bu." Api amarah Kartika semakin berkobar mendengar komporan Dimas. Tanpa berpikir panjang, ia melayangkan tangannya. Bukan menampar, tapi ia merebut dengan kasar buku tebal yang dipegang Bima. Bima terkejut mencoba menahannya. Namun cengkeraman Kartika terlalu kuat. "Buku ini," geram Kartika. Dan dengan sekali sentakan, ia membanting buku itu keras-keras ke lantai marma. Suara buku yang menghantam lantai terdengar begitu nyaring di koridor yang hening itu. Beberapa karyawan yang kebetulan lewat langsung terdiam terpaku di tempat menyaksikan pemandangan yang memalukan itu. Mata Bima membelalak, wajahnya seketika memerah padam. Bukan karena marah, tapi karena malu yang teramat sangat. Ia merasa telanjang di hadapan semua orang. Dihina, direndahkan, dan karya yang ia anggap paling berharga dilempar begitu saja. "Dengar baik-baik," desis Kartika menatap tajam ke mata Bima. "Saya tidak mau lihat lagi kamu bermalas-malasan seperti ini. Kalau sampai saya temukan kamu membaca buku ini lagi di jam kerja, detik itu juga kamu saya pecat. Paham kamu?" Bima hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam. Lidahnya keluh. Ia hanya mengangguk pelan. "Pergi dari sini kembali bekerja," perintah Kartika. Kartika kemudian berbalik, jubah kerjanya berkibar dan melangkah pergi dengan angkuh. Dimas memberinya senyuman sinis terakhir sebelum bergegas mengikuti bosnya. Setelah keduanya hilang di tikungan koridor, Bima tetap diam terpaku selama beberapa detik. Terdengar bisik-bisik dari karyawan yang melihat kejadian itu. Dengan tangan sedikit gemetar, Bima berjongkok. Ia memungut bukunya yang tergeletak di lantai. Ia membersihkan sampulnya dengan lembut, seolah membersihkan luka, lalu memeluknya erat ke dadanya sebelum akhirnya bergegas pergi. Menahan rasa perih di hatinya, Kartika melangkah cepat kembali ke ruangannya. Suara hak sepatunya terdengar tegas, namun ada ritme kemarahan yang belum sepenuhnya padam. Dimas berjalan di belakangnya, masih dengan ekspresi puas. Begitu pintu ruang CEO yang mewah itu tertutup, Kartika langsung menuju jendela kaca raksa, memandangi gemerlap Jakarta di bawah sana. Namun pikirannya tidak di sana. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang akibat luapan emosi tadi. Sejujurnya, ada sedikit rasa tidak nyaman menjalar di hatinya. Ia bukan orang yang suka berteriak-teriak di depan umum. Tindakannya tadi impulsif, didorong oleh tekanan pekerjaan yang menghimpitnya. Ia benci terlihat lemah, dan baginya kehilangan kendali seperti tadi adalah sebuah bentuk kelemahan. Tindakan ibu tadi sudah sangat tepat. Dimas kembali bersuara memecah keheningan. Karyawan rendahan seperti itu memang harus diberi ketegasan. Jika dibiarkan, mereka akan semakin menginjak kepala. Kartika tidak langsung merespon. Pikirannya melayang kembali ke pantry.
Ke arah Bima menunduk ke wajahnya yang memerah menahan malu dan ke sampul buku itu. Sesaat sebelum ia membantingnya, matanya sempat menangkap sepersekian detik judul di sampul buku berwarna gelap itu. Judulnya bukan novel picisan seperti yang ia tuduhkan. Ia samar-samar mengingat kata-kata yang tercetak di sana. Sesuatu seperti analisis, audit forensik. Kartika mengernyitkan dahi. Itu judul buku yang sangat spesifik, sangat teknis, bukan bacaan santai seorang office boy. Mengapa seorang pramukantor membaca buku tentang audit forensik? Sebuah kebetulan yang aneh mengingat masalah yang sedang ia hadapi di perusahaan. Bu Kartika, panggil Dimas lagi. Melihat bosnya hanya dia melamun, Kartika tersentak. Ia menggelengkan kepalanya pelan, mengusir pikiran aneh itu. Ah, sudahlah katanya. Suaranya kembali dingin dan profesional. Itu tidak penting. Mau dia baca buku apapun, dia tetap melanggar aturan. Tentu saja, Bu. Dimas langsung mengiyakan omong-omong soal audit. Bu, saya baru dapat kabar dari tim keuangan. Sepertinya ada masalah lagi di laporan vendor Sinarjaya. Angkanya tidak cocok dengan laporan kuartal 3. Perhatian Kartika langsung teralihkan. Sinarjaya adalah salah satu vendor terbesar mereka. Apa maksudmu tidak cocok? Bukankah laporan itu sudah kamu periksa? Tanyanya tajam. Sudah, Bu. Tapi sepertinya ada. Kartika mengangkat tangannya menghentikan ucapan Dimas. Rasa bersalah sesaatnya pada Bima langsung lenyap, terkubur oleh tumpukan masalah yang jauh lebih mendesak. Ia kembali menjadi si Ratu Es. Jangan beri saya alasan. Kumpulkan tim keuangan sekarang. Saya mau rapat 15 menit lagi. Dimas mengangguk patuh dan segera keluar ruangan. Kartika kembali menatap keluar jendela. Pikirannya sudah fokus pada vendor Sinarjaya, pada angka-angka, dan pada investor. Bayangan Bima yang memungut bukunya di lantai pantry telah sepenuhnya terhapus dari benaknya. Untuk saat ini, senja mulai temaram di ibu kota. Gemerlap lampu gedung-gedung tinggi mulai menggantikan cahaya matahari. Bagi para eksekutif di Nusantara Tower, jam pulang berarti menaiki mobil mewah mereka, menembus kemacetan Jakarta menuju apartemen atau rumah yang nyaman. Tapi tidak bagi Bima. Ia melangkah keluar dari lobi megah itu dengan langkah yang sedikit tertahan. Rasa perih di hatinya akibat kejadian di pantry tadi masih terasa. Ia berjalan kaki menuju halte bus terdekat, berdesakan dengan ribuan pekerja lain, wajahnya kembali tenggelam dalam kerumunan. Perjalanannya berakhir di sebuah gang sempit di daerah Karet, tidak jauh dari kawasan elit perkantoran, namun serasa berada di dunia yang berbeda. Udara di sini lebih pengap, riuh oleh suara anak-anak bermain dan pedagang kaki lima. Bima masuk ke sebuah rumah kos sederhana dan menaiki tangga menuju kamarnya di lantai 2. Pintu kayu itu berderit pelan saat dibuka. Kamarnya sempit, mungkin tak lebih dari 3 kali 3 meter. Hanya ada satu kasur lantai tipis, lemari plastik kecil dan sebuah meja belajar lipat. Tidak ada pendingin udara, hanya kipas angin kecil yang berputar lesu. Namun yang membuat kamar itu istimewa adalah isinya. Di satu sisi dinding, rak-rak kayu sederhana yang ia buat sendiri penuh sesak dengan buku-buku akuntansi, manajemen keuangan, hukum bisnis, dan tentu saja beberapa buku tebal tentang audit forensik. Inilah rahasia Bima yang sebenarnya. Ia meletakkan tasnya dengan hati-hati mengeluarkan buku analisis audit forensik tingkat lanjut yang tadi dibanting Kartika. Ia mengeluh sampulnya, merapikan sedikit sudut yang terlipat. Disinilah Bima menanggalkan seragam boynya dan berganti menjadi dirinya yang sesungguhnya. Bima adalah mahasiswa tingkat akhir kelas malam di salah satu universitas ekonomi terbaik di Jakarta. Ia bukan mahasiswa biasa. Ia adalah penerima beasiswa penuh karena otaknya yang cemerlang. Ia selalu menjadi yang terbaik di kelasnya. Pekerjaan sebagai boy di Nusantara Tower ia ambil bukan karena ia malas atau tidak punya pilihan lain. Ia membutuhkannya. Gaji pekerjaan siang hari itu, ia gunakan untuk membiayai pengobatan ibunya yang sakit keras di kampung. Sementara beasiswanya hanya menanggung biaya kuliah. Ia rela menelan harga diri. Rela menyembunyikan identitasnya demi mengirim uang ke desa. Malam itu, rasa perih akibat hinaan Kartika tadi masih membekas. Namun, Bima tidak punya waktu untuk meratap. Ia membuka bukunya di bawah cahaya lampu belajar yang temaram. Ia harus belajar, ia harus lulus, ia harus sukses. Tekad di matanya jauh lebih terang daripada lampu di kamarnya. Malam semakin larut di Nusantara Tower. Di saat sebagian besar karyawan sudah beranjak pulang, lampu di ruang rapat utama lantai 35 justru masih menyala terang. Kartika memijat pangkal hidungnya. Wajahnya pucat karena lelah, namun matanya menyorot tajam. Di hadapannya, Dimas dan 2 orang dari tim auditor internal duduk tegang.
Layar proyektor besar di depan mereka menampilkan barisan angka dan tabel-tabel yang rumit. Ini adalah data yang lebih dalam dari vendor Sinarjaya. Masalah yang tadi pagi disinggung oleh Dimas. Apa yang awalnya tampak seperti kesalahan kecil kini mengangal lebar bagaikan luka busuk. Jadi, apa kesimpulan kalian setelah seharian memeriksa? Suara Kartika terdengar serak menahan emosi yang siap meledak. Salah satu auditor, pria berkacamata tebal, berdeham gugup. Begini Bu, setelah kami telusuri berulang kali ini sepertinya hanya kesalahan input data yang kompleks. Ada beberapa tagihan ganda yang lolos dari sistem otomatis kita. Dimas buru-buru menimpali, mencoba menenangkan. Betul Bu, murni kesalahan teknis. Kami akan segera perbaiki laporannya dan kirimkan revisi terbaru kepada investor besok pagi. Kartika menatap mereka satu persatu. Wajahnya dingin tak berekspresi, lalu ia tertawa sinis, tawa yang kering dan tanpa humor. Kesalahan input data desisnya. Kesalahan input data yang jumlahnya puluhan miliar rupiah. Kalian pikir saya bodoh? Suasana ruangan langsung mendingin beberapa derajat. Ini bukan kesalahan, ini pola. Kartika berdiri. Tangannya menunjuk tajam ke layar. Lihat polanya. Ini terjadi di akhir kuartal 3 dan terulang lagi di kuartal 4. Selalu dari vendor yang sama, tapi dialihkan ke kode-kode proyek yang berbeda-beda. Ini disengaja. Ini penggelapan dana. Dimas dan tim auditornya terdiam. Tapi Bu, sang auditor mencoba membela diri. Kami sudah periksa alur kasnya. Semua terlihat normal. Tanda tangannya lengkap. Prosedurnya sudah sesuai. Tidak ada yang mencurigakan. Justru itu masalahnya, bentak Kartika. Amarahnya kini tak tertahan lagi. Semuanya terlalu normal, terlalu rapi. Ini pekerjaan orang dalam yang sangat paham seluk-beluk sistem kita. Sangat paham cara menutupi jejaknya. Kedua auditor itu menunduk. Mereka buntu. Mereka tidak tahu harus mencari kemana lagi. Kecurigaan Kartika terbukti benar. Ada pengkhianat di dalam perusahaannya, dan tim ahlinya sendiri tidak mampu menemukannya. Kartika merasa putus asa. Investor memberinya waktu 1 minggu. Waktu terus berjalan. Ia merasa dikhianati dan dijebak dari dalam, keluar. Perintahnya dengan suara pelan namun mematikan. Kalian semua keluar. Saya mau berpikir sendiri. Dimas dan timnya buru-buru membereskan laptop mereka dan pergi dari ruangan itu, meninggalkan Kartika sendirian. Kartika terduduk lemas di kursinya. Ruangan mewah itu terasa hampa dan dingin. Ia sendirian dalam krisis terbesar dalam karirnya. Ia butuh keajaiban, dan ia butuh segera. Larut malam, Nusantara Tower kini lengang. Hanya lampu-lampu temaram di koridor yang menyala, dan suara mesin pendingin ruangan yang mendengung pelan. Di lantai 35, Kartika telah lama pulang dengan membawa kekecewaan dan rasa putus asa. Ruang rapat utama yang tadi tegang, kini gelap dan kosong. Beberapa saat kemudian, pintu ruangan itu terbuka pelan. Bima masuk, mendorong troli pembersihnya. Ini adalah bagian dari giliran kerjanya. Membersihkan ruang-ruang rapat eksekutif. Setelah semua orang pulang, ia menyalakan lampu layanan. Cahaya kuning redup menerangi ruangan. Sisa-sisa rapat yang kacau masih terlihat jelas. Cangkir-cangkir kopi yang sudah dingin, kertas-kertas tisu yang diremas, dan papan tulis putih raksasa yang masih penuh dengan coretan. Bima menghela napas. Ia mulai bekerja. Mengambil cangkir, mengelap tumpahan kopi di meja kayu yang mahal, merapikan kursi-kursi. Pekerjaan terakhirnya adalah membersihkan papan tulis itu, menghapus semua jejak rapat yang frustrasi tadi. Ia mengambil penghapus dan kain lap, lalu melangkah mendekati papan tulis itu. Ia sudah siap menyapukan penghapus, namun matanya terhenti. Papan itu penuh dengan angka, diagram alur kas, dan nama-nama vendor. Di bagian tengah ditulis dengan spidol merah dan dilingkari besar-besar. Vendor Sinarjaya. Di bawahnya ada kolom-kolom bertuliskan kuartal 3 dan kuartal 4 dengan barisan kode proyek dan angka-angka nominal rupiah yang fantastis. Awalnya itu hanya coretan acak bagi Bima, tapi semakin lama ia memandangnya, otaknya yang cemerlang mulai bekerja. Ini bukan sekadar angka, ini adalah masalah, ini adalah teka-teki. Apa yang ia lihat di papan tulis itu adalah persis seperti studi kasus yang sedang ia pelajari di buku analisis audit forensiknya. Matanya yang terlatih mulai memindai data itu. Tim auditor Kartika telah memeriksa ini dan tidak menemukan apa-apa. Mereka bilang prosedurnya normal, tapi Bima melihat sesuatu yang lain. Prosedurnya normal. Gumamnya pelan pada dirinya sendiri, tapi waktunya tidak normal. Ia melihat sebuah pola yang ganjil. Ada beberapa tagihan dengan nilai besar dari Sinarjaya
yang semuanya dimasukkan di hari-hari terakhir sebelum penutupan buku kuartal 3, dan pola yang sama persis terulang di kuartal 4. Tagihannya terlihat sah karena dialokasikan ke kode proyek yang berbeda. Tapi jumlahnya beberapa angka terlihat identik. Bima meletakkan penghapusnya. Ia mendekatkan wajahnya ke papan tulis. Jarinya menelusuri 2 alur transaksi yang berbeda. Satu di kuartal 3, satu di kuartal 4. Vendor yang sama, jumlah yang nyaris sama, tapi kode proyeknya beda. Ini bukan 2 proyek berbeda, bisiknya dalam hati. Ini tagihan ganda. Mereka menagih 2 kali untuk pekerjaan yang sama, tapi menyembunyikannya di pos anggaran proyek yang berbeda. Tim auditor pasti hanya memeriksa kesesuaian tagihan dengan 1 kode proyek saja. Mereka tidak melakukan pemeriksaan silang antar proyek di kuartal yang berbeda. Bima mundur selangkah. Jantungnya berdebar. Ia baru saja menemukan apa yang para auditor mahal itu lewatkan. Ia menemukan celah di mana puluhan miliar rupiah itu menguap. Ini adalah penipuan yang sangat canggih dan rapi. Jantung Bima berdebar kencang. Ia menatap papan tulis itu, menatap temuannya. Ia tahu ini adalah jawabannya. Ini adalah kunci untuk menyelamatkan perusahaan. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Ia hanya seorang overboy. Siapa yang akan mendengarkannya? Ia teringat wajah murka Kartika pagi tadi. Hinaan Dimas. Ia teringat bukunya yang dibanting ke lantai. Jika ia bicara, ia pasti akan dituduh mengada-ada, atau lebih buruk lagi, mungkin ia akan dituduh sebagai bagian dari komplotan itu. Tangannya yang memegang penghapus terasa berat. Ia tidak bisa menghapusnya. Menghapus ini terasa seperti ikut serta dalam kejahatan. Dengan tangan gemetar, Bima mengambil spidol biru dari nampan papan tulis. Ia ragu sejenak. Namun nuraninya sebagai seorang calon akuntan yang jujur berteriak. Di sudut paling bawah papan tulis dengan tulisan tangan yang rapi namun tergesa, ia menulis sebuah catatan kecil. Cek ulang info Sinarjaya. Polanya tidak wajar. Ada tagihan ganda yang disebar di kuartal 3-4. Jangan periksa per proyek. Bandingkan data mentah kedua kuartal. Selesai menulis, ia mundur selangkah. Ia menatap tulisannya. Di papan tulis milik CEO. Kepanikan tiba-tiba menjalari dirinya. Apa yang aku lakukan? Desisnya. Ini gila. Ini adalah kelancangan yang tidak termaafkan. Jika ada yang melihat ini besok pagi, ia tamat. CCTV pasti merekamnya. Dengan gerakan cepat, ia meraih penghapus dan set. Ia menghapus catatan kecilnya itu dengan brutal sampai tidak ada jejak tinta biru yang tersisa. Napasnya terengah-engah. Ia menyandarkan dahinya yang berkeringat ke permukaan papan tulis yang dingin. Bodoh, bodoh, bodoh. Ia kembali ke troli pembersihnya, siap untuk melupakan semua ini. Ia akan membersihkan ruangan dan pulang. Ini bukan urusannya, tapi ia tidak bisa. Langkahnya terhenti. Bayangan ibunya di kampung yang butuh biaya berobat terlintas. Jika perusahaan ini bangkrut, ia akan kehilangan pekerjaan. Ibunya tidak, gumamnya. Ia harus memberitahu Kartika, tapi bagaimana? Matanya tertuju pada tas ransel usangnya yang ia letakkan di dekat troli. Ia membukanya, mengambil buku kuliahnya. Dari dalam buku itu, ia mengambil selembar kertas catatan tempel berwarna kuning. Ia kembali mengambil spidol, kali ini spidol hitam, dan menuliskan pesan yang sama di kertas kecil itu. Ia sengaja mengubah sedikit gaya tulisannya agar tidak mudah dikenali. Ia tidak menandatanganinya, hanya sebuah pesan anonim. Kini masalah berikutnya, bagaimana cara menyampaikannya? Ia tahu setelah ini ia harus membersihkan ruang kerja Kartika. Jantungnya kembali berdebar. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Setelah selesai dengan ruang rapat, ia mendorong trolinya menyusuri koridor yang sepi. Ia tiba di depan pintu kayu besar ruang kerja Kartika. Ia memasukkan kunci master dan pintu terbuka tanpa suara. Ruangan itu gelap. Hanya diterangi cahaya remang-remang lampu kota dari jendela raksasa. Hening. Bima masuk mengosongkan tempat sampah di bawah meja. Lalu, ia bergerak ke meja kerja Kartika yang besar dan rapi. Disinilah si Ratu Es berkuasa. Dengan tangan yang masih gemetar, ia mengambil kertas catatan kuning itu. Ia ragu sepersekian detik. Ini adalah titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Ia menarik napas dalam tulis, dan ia menempelkan catatan kecil itu tepat di tengah-tengah layar laptop mahal milik Kartika yang tertutup. Tempat yang tidak mungkin terlewatkan saat Kartika membukanya besok pagi. Bima tidak berlama-lama. Ia segera keluar dari ruangan itu, mengunci pintu, dan bergegas mendorong trolinya. Ia menghilang ke dalam lift service seolah hantu malam. Ia tidak tahu bahwa catatan kecil itu baru saja mengubah takdir semua orang di gedung itu. Pagi datang terlalu cepat bagi Kartika. Dengan mata yang sedikit sembab karena kurang tidur, ia melangkah masuk ke kantornya.
Pikirannya masih buntu. Ia sudah memutar otak semalaman, menghubungi beberapa kontak penting. Namun, tidak ada jalan keluar yang terlihat. Ia duduk di kursi kebesarannya, merasa lelah, dan bersiap untuk memulai hari yang ia yakini akan sama buruknya dengan hari kemarin. Ia menghela napas, lalu tangannya terulur untuk membuka laptop kerjanya. Tapi gerakannya terhenti. Sesuatu menempel di sana. Sebuah kertas catatan tempel berwarna kuning. Kening Kartika langsung berkerut. Siapa yang berani-beraninya menempelkan catatan di laptop pribadinya? Ruangan ini area terlarang. Ia mengambil kertas itu dengan kesal, siap meremas dan membuangnya. Tapi, matanya sempat membaca tulisan tangan di atasnya. Cek ulang info, Sinar Jaya. Polanya tidak wajar. Ada tagihan ganda yang disebar di kuartal 3-4. Jangan periksa per proyek. Bandingkan data mentah kedua kuartal. Kartika terdiam. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Data mentah, gumamnya. Semalam tim auditornya hanya menyajikan laporan yang sudah diolah. Mereka bilang sudah memeriksa alur kas, tapi catatan ini menyuruhnya melakukan sesuatu yang berbeda. Rasa kesalnya berubah menjadi skeptis. Ini pasti kerjaan salah satu auditornya yang terlalu takut untuk bicara langsung padanya. Atau mungkin ini jebakan dari Dimas. Tidak. Dimas tidak akan sebodoh ini. Ia menatap kertas kuning kecil di tangannya. Sebuah pesan anonim. Ini konyol. Tapi di saat yang sama, ia sudah kehabisan pilihan. Ia tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada salahnya mencoba. Desisnya, ia menekan tombol interkom di mejanya. Dimas panggilnya, suaranya terdengar datar. Bawa ke ruangan saya semua data mentah tagihan dari Sinar Jaya untuk kuartal 3 dan 4. Saya tidak mau laporan ringkasan. Saya mau setiap baris transaksi yang masuk ke sistem sekarang. 15 menit kemudian, Dimas masuk dengan membawa sebuah hard disk eksternal. Wajahnya sedikit bingung. Ini datanya, Bu. Tapi ini filenya sangat besar dan berantakan. Tim kami belum tinggalkan saja. Potong Kartika. Setelah Dimas keluar, Kartika mengunci pintu ruangannya dari dalam. Sesuatu yang jarang ia lakukan. Ia menancapkan hard disk itu. Ribuan baris data memenuhi layar komputernya. Ia mulai bekerja. Mengikuti instruksi dari catatan misterius itu, ia membuka dua jendela berdampingan data mentah kuartal 3 dan data mentah kuartal 4. Ia mulai membandingkan. 1 jam berlalu, matanya perih. Menatap angka-angka. Belum ada yang aneh, semua terlihat normal. Ia hampir menyerah. Namun, ia teringat kata pola. Ia mulai menyortir data bukan berdasarkan tanggal, tapi berdasarkan jumlah nominal. Dan saat itulah ia menemukannya. Matanya membelalak. Bingo, desisnya pelan. Di data kuartal 3, ada tagihan R250R 50 juta untuk proyek renovasi lobi. Dan di data kuartal 4, ada tagihan RIAR 250 juta lagi. Jumlah yang persis sama. Namun untuk kode proyek pengembangan sistem IT, ia memeriksa lagi tagihan 5 miliar muncul di kedua kuartal dengan kode proyek berbeda 3 miliar. Muncul lagi. Ini bukan kesalahan. Ini adalah pencurian yang direncanakan dengan sempurna. Disembunyikan di depan mata semua orang. Catatan kecil itu benar. Seseorang telah membocorkan rahasia ini padanya. Napas Kartika tercekat. Rasa putus asanya lenyap, digantikan oleh gelombang adrenalin yang dingin. Ia kini tahu di mana letak kebocorannya. Tapi pertanyaan yang lebih besar muncul di benaknya. Siapa? Siapa analis jenius yang berani memberinya petunjuk ini? Pikiran Kartika berputar cepat. Ia kini memegang sepotong kebenaran. Ia tahu bagaimana penipuan itu bekerja, tapi ia tidak tahu siapa pelakunya, dan ia tidak tahu siapa yang memberinya petunjuk ini. Apakah si pemberi pesan adalah teman yang takut, atau musuh yang sedang bermain catur dengannya? Ia harus tahu. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Kartika kembali menekan interkom. Kali ini menghubungkannya langsung ke kepala keamanan gedung. Saya mau rekaman CCTV dari koridor lantai 35, dan di dalam ruangan saya tadi, malam mulai dari jam 9 malam sampai jam 00 pagi ini. Kirimkan tautan rekamannya ke komputer saya segera. Dan ini rahasia, perintah seorang CEO adalah mutlak. Dalam 5 menit tautan itu masuk ke surelnya. Kartika membuka rekaman itu. Matanya terpaku ke layar. Ia mempercepat tayangan. Ia melihat dirinya sendiri meninggalkan kantor dengan wajah lelah. Ia melihat Dimas dan tim auditornya keluar dari ruang rapat. Lalu koridor itu kosong selama hampir 2 jam. Kemudian sekitar pukul dini hari, pintu lift servis terbuka. Seorang petugas kebersihan keluar diikuti oleh Bima yang mendorong troli pembersihnya. Bima, gumam Kartika.
Tentu saja, Off-Boy memang bekerja sampai larut untuk membersihkan ruangan eksekutif. Ia melihat Bima membersihkan koridor, lalu masuk ke ruang rapat utama. Ia mempercepat lagi. Bima keluar lalu mendorong trolinya ke pintu kantor Kartika. Jantung Kartika mulai berdebar. Ia segera mengganti tayangan. Ia kini melihat rekaman dari kamera tersembunyi di dalam ruangannya sendiri. Pintu terbuka. Bima masuk mendorong troli. Kartika memperhatikan setiap gerak-gerik Bima. Awalnya semua normal. Ia mengosongkan tempat sampah di bawah meja Kartika. Ia mengelap meja kopi. Semuanya standar prosedur kebersihan. Lalu Bima bergerak ke meja kerja utama. Ke meja Kartika. Ia berhenti. Ia hanya berdiri diam di sana selama beberapa detik, seolah sedang berpikir. Lalu ia menoleh ke pintu, memastikan tidak ada siapa-siapa. Kartika menahan napas. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Bima, shift boy, merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan secarik kertas kuning. Tangannya tampak sedikit gemetar. Ia ragu sesaat. Lalu dengan gerakan cepat, ia menempelkan kertas itu tepat di atas laptop Kartika. Setelah itu, ia bergegas menyelesaikan pekerjaannya dan keluar dari ruangan. Kartika terperangah. Ia memundurkan rekaman itu. Ia memutarnya lagi dan lagi. Bima bukan Dimas, bukan auditornya, tapi si Ovi Boy yang ia permalukan kemarin. Tiba-tiba ingatannya melesat kembali ke kejadian di pantry. Wajah Bima yang memerah dan buku yang ia banting ke lantai. Analisis audit forensik, gumam Kartika. Kata-kata itu kini terngiang jelas di kepalanya. Kartika menutup laptopnya dengan pelan. Tangannya gemetar. Jadi buku itu nyata. Bocah itu, pemuda itu, dia bukan sedang membaca novel. Dia sedang mempelajari subjek yang sama persis dengan masalah yang sedang dihadapi perusahaannya. Dan rupanya, ia jauh lebih pintar daripada seluruh tim auditor mahal yang ia bayar. Rasa malu yang jauh lebih dalam daripada yang ia rasakan kemarin pagi menjalari dirinya. Ia telah menghina satu-satunya orang yang mungkin bisa menyelamatkannya. Kartika duduk terdiam di kursinya selama beberapa menit. Rekaman CCTV itu masih berputar tanpa suara di layar laptopnya. Bayangan Bima yang menempelkan catatan itu terus berulang. Perasaannya campur aduk, malu, kagum, dan sebuah harapan baru yang aneh. Ia menarik naas panjang, menenangkan dirinya. Ia harus bicara dengan pemuda itu. Ia menekan tombol intercom, menghubungkannya ke resepsionis di lobi lantai 35. Tolong panggilkan Bima Office Boy yang bertugas di lantai ini ke ruangan saya sekarang. Perintahnya terdengar tenang, namun tegas, di luar Bima yang sedang mengelap kaca di dekat area resepsionis. Mendengar namanya dipanggil, jantungnya serasa copot. Resepsionis itu menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan bingung. Mas Bima, dipanggil Bu Kartika ke ruangannya. Dunia Bima seakan runtuh. Ini dia tamat sudah. Pasti karena catatan itu, ia ketahuan. Ia akan dipecat. Bagaimana dengan ibunya? Bagaimana dengan kuliahnya? Dengan langkah yang terasa 1000 kali lebih berat daripada troli pembersihnya, Bima berjalan menyusuri koridor yang sama, di mana ia dipermalukan kemarin. Setiap langkah terasa seperti sebuah hukuman. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia tiba di depan pintu kayu besar itu. Ia mengetuk pelan. Masuk. Suara Kartika terdengar dari dalam. Bima mendorong pintu dan melangkah masuk. Ruangan itu terasa sangat dingin. Kartika duduk di balik meja besarnya, menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa ia baca. Tidak ada Dimas, hanya mereka berdua. Ibu memanggil saya, tanya Bima. Suaranya bergetar. Ia sudah pasrah. Kartika tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Bima, mempelajari pemuda yang berdiri di hadapannya dengan seragam boynya yang sedikit kebesaran yang kini tampak begitu gugup. Perlahan, Kartika mengangkat tangannya. Di antara jari-jarinya terjepit selembar kertas catatan kuning. Kamu yang menulis ini? Tanyanya. Suaranya pelan. Tidak ada nada marah. Bima menelan ludah. Ia tidak bisa berbohong. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Matanya menatap lantai, siap menerima vonis pemecatan. Keheningan menyelimuti ruangan. Bima menunggu bentakan. Tapi yang terjadi selanjutnya di luar dugaan. Kartika membuka laci mejanya. Ia mengeluarkan sesuatu. Sebuah buku bersampul gelap. Buku miliknya. Buku analisis audit forensik tingkat lanjut. Kartika pasti menyuruh seseorang mengambilnya dari pantry setelah insiden kemarin. Kartika meletakkan buku itu dengan pelan di atas meja mahalnya. Maafkan saya, ucap Kartika. Suaranya tulus. Bima mendongak kaget. Maafkan saya. Ulang Kartika kini menatap lurus ke mata Bima. Saya telah menghinamu. Saya salah menilai kamu. Saya sangat terkesan. Bima tertegun.
Ia tidak tahu harus berkata apa. Saya sudah lihat rekamannya. Lanjut Kartika, menunjuk laptopnya. Dan saya sudah mengikuti petunjukmu. Kamu benar. Ia berhenti sejenak, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit. Pertanyaannya adalah siapa kamu sebenarnya? Bima, kenapa seorang overboy membaca buku ini dan tahu lebih banyak dari tim auditor saya? Ini adalah momen kebenaran. Bima menarik napas dalam-dalam. Rasa takutnya perlahan menguap digantikan oleh kelegaan. Ia akhirnya menceritakan semuanya tentang kuliah malamnya, tentang beasiswanya, tentang ibunya yang sakit di kampung, dan tentang bagaimana ia mempelajari kasus-kasus seperti ini di bukunya. Kartika mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Bima. Ia mendengarkan cerita tentang beasiswa, tentang ibu yang sakit, tentang mimpi menjadi seorang akuntan jujur. Si Ratu S itu mendapati hatinya tersentuh. Di hadapannya bukan lagi sekadar boy, tapi seorang pejuang yang tangguh, seorang pemuda cerdas, yang rela menekan egonya demi keluarga. Rasa kagum yang tadinya hanya sebatas pada kecerdasannya, kini mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang personal. Bima, kata Kartika setelah hening sejenak. Suaranya kini terdengar lebih lembut. Kamu adalah orang yang jauh lebih berharga daripada yang ditunjukkan oleh seragamu. Ia kemudian kembali menatap layar laptopnya, di mana data-data penggelapan itu terpampang. Wajahnya kembali mengeras, tapi kali ini bukan amarah pada Bima. Saya butuh bantuanmu, kata Kartika tegas. Catatanmu memberi saya petunjuk, tapi saya butuh bukti kuat untuk membawanya ke dewan direksi. Saya butuh tahu siapa dalangnya. Tim saya tidak bisa saya percaya lagi. Tapi saya percaya kamu. Bima menatap mata Kartika. Ia melihat kesungguhan tapi juga kerapuhan. CEO yang terkenal dingin itu ternyata sedang memikul beban yang sangat berat sendirian. Saya akan bantu Bu. Jawab Bima mantap. Maka dimulailah sebuah aliansi yang paling tak terduga di Nusantara Tower. Selama seminggu berikutnya, mereka bekerja dalam kerahasiaan penuh. Siang hari, Bima tetaplah seorang overboy. Seperti biasa, ia menyapu, mengelap meja, dan mengantar kopi. Ia bahkan masih harus berhadapan dengan Dimas, yang sesekali masih melontarkan sindiran sinis padanya tanpa tahu bahwa di malam hari, pemuda yang ia hina itu adalah rekan kerja utama Sangcho. Setiap malam, setelah kantor benar-benar sepi, Kartika akan menunggu di ruangannya. Bima akan masuk bukan lagi lewat pintu depan. Tapi seringkali Kartika sendiri yang menunggunya di lobi parkir membawanya naik dengan lift pribadi. Kadang, Kartika bahkan menjemput Bima langsung di dekat kosnya dengan mobil mewahnya membuat tetangga Bima bertanya-tanya. Di dalam ruangan CEO yang megah, mereka berdua duduk berdampingan. Seragam boy berganti dengan kemeja sederhana. Aroma kopi yang baru diseduh kadang dibuatkan Kartika untuk Bima. Kadang sebaliknya mengisi ruangan. Mereka membongkar ribuan data, menelusuri jejak digital, dan menghubungkan titik-titik yang terputus. Di sela-sela analisis data yang menegangkan, dinding di antara mereka mulai runtuh. Kartika tak lagi melihat Bima sebagai bawahan, tapi sebagai rekan yang brilian. Bima tak lagi melihat Kartika sebagai Ratu S, tapi sebagai wanita kuat yang sebenarnya kesepian di puncak. Mereka berbagi cerita. Bima bercerita tentang mimpinya dan ibunya. Kartika bercerita tentang tekanannya sebagai janda muda yang memimpin perusahaan, tentang bagaimana ia merindukan almarhum suaminya. Ada tawa kecil saat mereka menemukan kejanggalan lucu dalam data. Ada saling tatap penuh pengertian saat mereka menemui jalan buntu. Sebuah jembatan emosional mulai terbangun di atas tumpukan berkas keuangan yang rumit. Malam ke-6 dari operasi rahasia mereka. Ruangan Kartika sudah berubah menjadi pusat komando. Cangkir-cangkir kopi yang sudah kosong bertumpuk, dan papan tulis kaca di ruangan itu kini penuh dengan coretan alur data. Hasil analisis Bima. Mereka sudah tahu bagaimana uang itu dicuri melalui tagihan ganda yang disamarkan dalam pos proyek berbeda. Kini, mereka butuh siapa dalangnya. Semua jejak digital di sistem keuangan sudah dibersihkan dengan sangat rapi, kata Bima. Matanya lelah, namun otaknya bekerja tajam. Ia menatap layar. Siapapun ini, dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu cara menutupi jejaknya di sistem akuntansi. Kartika menyandarkan punggungnya di kursi. Jadi kita buntu, desisnya. Frustrasi. Belum tentu, jawab Bima. Dia mungkin bisa membersihkan jejak di sistem keuangan, tapi dia tidak mungkin membersihkan jejaknya di log server utama. Sistem itu mencatat setiap perintah yang diketik dari setiap komputer di kantor ini, termasuk perintah untuk membuat kode proyek palsu itu. Mata Kartika berbinar. Itu dia akses log server, perintahnya pada dirinya sendiri. Menggunakan akses super administrator miliknya,
Kartika masuk ke jantung sistem data perusahaan. Bima berdiri di sampingnya, membacakan baris-baris kode yang harus dicari. Mereka mengetikkan kode proyek palsu pengembangan sistem IT itu. Layar berkedip, menampilkan data. Proyek dibuat pada Bima membaca tanggal 10 April, 3 bulan sebelum rapat pengajuan proyek itu sendiri. Ini sudah direncanakan. Siapa yang membuatnya? Tanya Kartika. Suaranya tegang. Bima menunjuk satu baris di layar. Ide pengguna Dimas NSIA dibuat dari terminal komputer di lantai 34 ruang manajer operasional. Keheningan melanda ruangan. Hanya terdengar suara dengungan pendingin udara. Dimas, bisik Kartika. Wajahnya pucat pasi, rasanya seperti ditusuk dari belakang. Orang yang selama ini paling ia percayai, yang selalu ada di sampingnya, yang menjilat dan memujinya adalah ular berbisa yang menggerogoti perusahaannya dari dalam. Tiba-tiba, semua kepingan teka-teki itu menyatu. Dimaslah yang pertama kali melaporkan kejanggalan di vendor Sinarjaya. Mungkin ia panik dan ingin mencari kambing hitam. Dimaslah yang terus-menerus mengalihkan perhatian Kartika. Dimaslah yang paling bersemangat menghina Bima di pantry. Dia sengaja membuatmu membenci saya, kata Bima pelan, seolah membaca pikiran Kartika, supaya tidak ada seorang pun yang kamu percaya selain dia. Kartika mengepalkan tangannya. Rasa pengkhianatan itu membakar amarahnya. Tapi ini bukan waktunya untuk emosi. Kita punya dia, Bima. Kita punya buktinya, katanya dingin. Kita punya bukti dia membuat proyeknya, koreksi Bima. Kita juga butuh bukti dia yang menyetujui pembayarannya. Mereka kembali bekerja. Dan benar saja, semua pembayaran ganda ke Sinarjaya disetujui menggunakan akun digital Dimas yang dilakukan pada jam-jam di mana Kartika sedang sibuk rapat besar. Rapat yang jadwalnya juga diatur oleh Dimas. Semuanya lengkap, rapi, dan mematikan. Kartika mematikan layar. Ia menoleh ke Bima yang berdiri begitu dekat di sampingnya. Mereka baru saja memenangkan perang kecil. Kita berhasil, kata Kartika, suaranya sedikit bergetar. Bima mengangguk, tersenyum tipis. Sekarang kita siapkan presentasinya, Bu. Kartika menatap pemuda di sampingnya. Jangan panggil saya Ibu kalau kita sedang berdua seperti ini. Panggil Kartika. Hari penentuan itu tiba. Ruang rapat Dewan Direksi di lantai 36 penuh sesak. Para investor yang skeptis duduk dengan wajah kaku di satu sisi meja. Sementara jajaran Dewan Direksi yang cemas duduk di sisi lain. Kartika duduk di kursi pimpinan di ujung meja. Wajahnya tenang namun dingin seperti es. Di sampingnya, Dimas tampak sibuk mengatur laptopnya, bersiap untuk presentasi. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Kartika membuka rapat. Seperti yang kita tahu, kita menghadapi masalah serius dalam audit keuangan kita. Pak Dimas selaku manajer operasional, yang juga memimpin tim investigasi internal, akan memaparkan temuannya. Dimas berdiri dengan penuh percaya diri. Senyum palsunya mengembang. Ia merasa ini adalah panggungnya. Ia memulai presentasinya, menampilkan data-data rumit yang sudah ia manipulasi. Ia dengan lihai menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahan sistem yang kompleks, dan dengan licik, ia mulai mengarahkan kesalahan itu pada salah satu manajer di divisi keuangan yang tidak hadir. Jadi kesimpulannya, kata Dimas, masalah ini murni kelalaian dari internal divisi keuangan. Saya merekomendasikan agar kita segera. Cukup, Pak Dimas. Suara Kartika memotong presentasi Dimas tajam dan jernih. Semua orang di ruangan itu menoleh ke Kartika. Dimas tampak kaget. Maaf, Bu. Kartika berdiri. Ia menatap Dimas dengan tatapan menusuk. Terima kasih atas laporan Anda. Sangat kreatif. Sindiran itu begitu halus namun menusuk. Tapi, sepertinya Anda melupakan beberapa detail penting. Kartika melanjutkan, selama seminggu terakhir saya telah mempekerjakan seorang konsultan auditor eksternal khusus untuk meninjau kembali semua data mentah kita, dan temuannya sangat berbeda dengan apa yang baru saja Anda sampaikan. Dimas mulai terlihat gugup. Keringat tipis mulai muncul di dahinya. Auditor eksternal. Siapa, Bu? Ibu tidak memberitahu saya. Tentu saja tidak, jawab Kartika dingin. Sekarang mari kita dengarkan analisis yang sebenarnya. Kartika mengangguk ke arah pintu. Sesuai aba-aba, pintu ruang rapat yang besar itu terbuka. Semua mata tertuju ke pintu. Dan yang melangkah masuk bukanlah seorang auditor tua berkacamata tebal. Yang masuk adalah Bima. Ia tidak lagi memakai seragam abu-abu oranye. Hari ini ia mengenakan setelan jas hitam yang pas di badannya, kemeja putih bersih, dan dasi biru tua. Ia tampak tajam, profesional, dan sangat tampan. Ia berjalan dengan langkah mantap, membawa laptopnya sendiri. Dimas terbelalak, wajahnya pucat pasi.
Bima, kamu apa-apaan ini? Dia kan cuma boy, teriaknya lupa diri. Dia adalah Bima, kata Kartika dengan suara lantang, penuh wibawa. Analis forensik yang telah menemukan kebocoran di perusahaan ini. Silakan Bima. Bima menancapkan laptopnya ke proyektor. Layar di belakang Dimas langsung berganti, menampilkan log server yang ia temukan. Dengan suara yang tenang, lugas, dan penuh percaya diri, Bima mulai membeberkan semuanya. Ia tunjukkan bukti pembuatan proyek fiktif. Ia tunjukkan alur transaksi tagihan ganda. Ia tunjukkan jejak digital persetujuan pembayaran yang dilakukan Dimas pada jam-jam sibuk. Setiap kata, setiap angka yang ia ucapkan adalah paku yang menancap di peti mati karir Dimas. Dimas terduduk lemas di kursinya. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak bisa membantah. Setelah 15 menit, Bima mengakhiri presentasinya. Ruangan itu hening. Para investor dan dewan direksi menatap Dimas dengan penuh amarah dan rasa jijik. Keamanan perintah Kartika. 2 petugas keamanan yang sudah siaga di luar pintu langsung masuk dan mencengkeram lengan Dimas. Dimas tidak melawan, ia sudah kalah telak. Saat Dimas digiring keluar ruangan, Kartika menatap Bima. Di tengah kekacauan itu, tatapan mereka bertemu. Kartika tersenyum, senyuman yang tulus, bangga, dan penuh kekaguman. Perusahaannya selamat, dan ia tahu ia berhutang segalanya pada pemuda yang berdiri gagah di depannya itu. Rapat dewan direksi hari itu berakhir dengan gempar. Para investor yang tadinya ingin menarik dana, kini justru berebut menjabat tangan Bima kagum pada pemuda jenius itu. Reputasi Kartika tidak hanya selamat, tapi meroket. Ia terbukti mampu membersihkan perusahaannya dari dalam. Tentu saja perusahaan tidak tinggal diam. Hari itu juga Kartika mengumumkan di depan seluruh dewan bahwa Bima diangkat menjadi kepala divisi audit internal yang baru dibentuk melompati beberapa jenjang karir. Ia juga diberikan fasilitas apartemen perusahaan dan bonus, yang jumlahnya fantastis. Hal pertama yang Bima lakukan setelah menerima bonus itu, ia langsung menelepon ibunya mengatakan bahwa ia akan mengirimkan uang untuk biaya pengobatan terbaik di rumah sakit Jakarta. Beban terberat di pundaknya selama bertahun-tahun akhirnya terangkat. 1 bulan berlalu, Nusantara Tower kini jauh lebih tenang. Di bawah pengawasan ketat Bima, semua celah keuangan ditutup. Dan di bawah kepemimpinan Kartika, si Ratu Es yang dulu ditakuti itu kini mulai lebih sering tersenyum. Ia memimpin dengan tegas, namun kini dengan hati. Hubungan kerja mereka yang intens di malam-malam menegangkan itu tidak pudar. Justru sebaliknya, kepercayaan itu telah berevolusi menjadi sesuatu yang lebih dalam. Suatu sore, Kartika masuk ruangan baru Bima. Bima sedang tidak menganalisis data. Ia sedang membaca buku. Buku yang berbeda. "Buku apa lagi yang kamu baca?" tanya Kartika. Suaranya kini terdengar hangat, jauh dari bentakan yang dulu ia lontarkan di Panri. Bima mendongak dan tersenyum. Ia menutup buku itu. Judulnya Merencanakan Masa Depan. "Hanya bacaan ringan," jawab Bima. Ia kini jauh lebih percaya diri. Kartika berjalan mendekat. Ia berdiri di samping meja Bima, menatap pemuda yang telah mengubah hidupnya itu. "Bima," katanya pelan, "perusahaan ini berhutang nyawa padamu, tapi sepertinya aku juga." Bima berdiri. Kini mereka berhadapan. Jarak mereka dekat, Kartika balasnya menggunakan nama itu dengan lembut. "Kita tim yang hebat dalam menganalisis masalah, tapi ada satu hal yang tidak perlu kita analisis lagi." "Apa itu?" bisik Kartika. "Perasaan kita?" jawab Bima. "Aku tahu apa yang aku rasakan, dan aku melihatnya juga di matamu. Sejak malam kita menemukan jejak Dimas." Kartika tidak membantah si Ratu Es itu, akhirnya membiarkan hatinya terlihat. Ia tersenyum tulus. "Analisis diterima," katanya. Bima tertawa pelan. Ia lalu mengulurkan tangannya bukan untuk berjabat tangan, tapi untuk menggenggam jemari Kartika. Kartika menyambutnya. Kisah mereka yang berawal dari sebuah hinaan di pantry, dari buku tebal yang dibanting ke lantai kini, telah menemukan babak barunya. Kini bukan lagi kisah mengenai krisis perusahaan maupun misteri yang terpendam, melainkan sebuah lembaran baru yang berisi rasa saling percaya, respek, dan kasih sayang yang mendalam. Sepasang manusia yang awalnya terpisah oleh jurang kedudukan kini melangkah berdampingan siap mengukir takdir bahagia mereka berdua selamanya.